Jadi setengah bata, atasnya gubuk, pertengahannya gubuk sudah, kayu-kayu. Jadi beliau al-arif billah as-sakhi, magum beliau ini bahkan ba'dul ulama mengatakan beliau al-kutub. Doanya beliau lebih cepat dari sambaran petir. Ya, doanya Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid ini lebih cepat dari sambaran petir. Maka bagi siapa saja yang pengen doanya dikabul, kita sandingkan, kita tawasulkan keinginan kita, dan kita kirimkan Fatihah buat Habib Shalih Tanggul, Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Jadi sedikit tapi pelit, hitung-hitungan kagak mungkin. Wali ini syaratnya wajib dermawan. Nggak ada wali pelit, kagak mungkin, nggak mungkin ada wali pelit. Jadi kalau seakan ada orang ngaku wali tapi ngeluarin duit 10.000 aja pelit buat majelis, bukan wali itu sudah. Itu udah pasti sudah. Beliau Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid suatu ketika dikisahkan dari Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Habib Alwi ini abahnya dari Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Habib Alwi ini menjadi penasehat raja di zamannya. Jadi di Mekkatul Mukarramah Habib Alwi ini menjadi penasehat raja. Dan raja ini punya anak yang sakit. Subhanallah, sakitnya ini udah berapa kali ditangani dokter gak sembuh-sembuh. Jadi subhanallah beliau ini gak bisa mengeluarkan kotoran. Padahal semua alat-alatnya ini sehat, tapi nggak bisa mengeluarkan kotoran dari jalan belakang. Kira-kira di sini kalau ada yang bisa makan tapi nggak bisa mengeluarkan kotoran, nikmat apa kagak? Seenak-enaknya kita makan kagak bakal ada nikmatnya kalau nggak bisa dikeluarin. Lebih darurat lapar apa lebih darurat kita ngeluarin kotoran? Lebih darurat mana? Lebih darurat kita ngeluarin kotoran. Makanya ini bisa kita tunggu sejam 2 jam bisa. Tapi orang kalau udah mau kencing, kalau udah mau buang hajat nggak bisa ditahan-tahan sudah. Dan anak raja ini punya penyakit nggak bisa ngeluarin kotoran dari jalan belakangnya. Kalau seandainya dia mau ngeluarin kotoran, ada alat yang masuk ke perutnya beliau. Anaknya raja. Suatu ketika raja ini mengadu kepada Habib Alwi, wahai Habib, saya punya anak ini sakit nggak sembuh-sembuh. Habib Ali cuma bilang sama raja, wahai raja, engkau datangi Habib Shalih, beliau tinggal di Tanggul. Habib Shalih beliau tinggal di Tanggul. Ente minta doanya sama Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid buat kesembuhan ente punya anak. Dan subhanallah, ini pasukan kerajaan datang sama anaknya, lagi sakit dibawa nih. Anaknya sama raja datang ke Habib Shalih Tanggul. Ketika beliau sampai di Tanggul, kagak dibolehin masuk sama Habib Shalih. Habib Shalih cuma bilang, udah ente pulang, ente punya anak sembuh. Cuma datang doang ke rumah Habib Shalih bilang udah ente pulang lagi, anak ente udah sembuh. Subhanallah, ini raja cuma datang sebentar pulang lagi. Dan subhanallah, kekuasaannya Allah, ini anaknya raja langsung sembuh, langsung bisa sembuh dan mengeluarkan kotoran dari tempat semestinya. Karena si raja pengen berterima kasih nih sama Habib Shalih, disiapkan uang yang berupa dolar itu satu tas isinya dolar. Ini bukannya rupiah, kalau rupiah masih bisa dihitung, satu tas palingan berapa duit, palingan 500 juta satu. Every dolaran semua full dibawa sama raja untuk hadiah untuk Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Ketika diberikan sama Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid bilang apa? Antum kasih aja sama saudara-saudara anak yang ada di Hadramut. Jadi Habib Shalih di Hadramut ini dijuluki Maula Tanggul, orang kayanya Tanggul. Padahal Habib Shalih rumahnya dari gubuk dan makan cuma sehari-harinya cuma seadanya. Tapi beliau sodakohkan, beliau hadiahkan untuk saudara-saudaranya yang ada di Hadramut pada saat itu. Itu orang-orang yang udah deket sama Allah, gak cinta sama dunia, gak senang sama dunia, dunianya sebatas perantara aja sudah. Jadi ingat kalau ada orang wali pelit, dia berarti bukan wali, kata saya kata anda sudah, tinggalin sudah orang kayak begitu. Ada guru ngajar
dia pelit, sudah ini kagak pantas, sudah buat diikutin. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga diri kita dari sifat pelit. Nabi SAW berkata, asyaqiyun qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu sangat dekat dengan surga dan sangat jauh dari neraka. Wal bakhil, adapun orang yang bakhil itu lebih dekat dengan nerakanya Allah dan sangat jauh dari surganya Allah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, inna awliya Allahu lam yanalu sa'atan min rahmatillah bikathratil ibadah. Sesungguhnya para wali-walinya Allah, mereka mendapat kasih sayangnya Allah, mereka mendapatkan kenikmatan yang telah Allah berikan bukan karena banyaknya ibadah, tapi kata Rasul SAW, lagi bisa khawatir nafs, tetapi mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah karena sebab hati yang dermawan. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat pelit, amin amin ya robbal alamin. Yang sedikit manfaat bisa menjadikan kita semakin takwa, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.